Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang dimana akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Akan aku bagikan rahasia sebenarnya, bagaimanakah cara berdoa menggunakan Asmaul Husna dan cara berdoa lewat perantaraan amal soleh. Ketahuilah, sesungguhnya doa itu bisa dikabulkan dengan cepat atau kun fayakun apabila engkau berdoa lewat amal soleh. Karena amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dapat menyelamatkanmu. Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bercerita, dulu ada 3 orang sedang menempuh suatu perjalanan. Kemudian mereka berlindung dan bermalam di dalam gua. Lalu ada sebuah batu besar berguling-guling dari atas gunung dan menutupi pintu gua. Akhirnya ketiga orang itu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan selamat dalam gua ini, kecuali kami memohon kepada Allah dengan perbuatan baik yang telah kami lakukan." Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku memiliki kedua orang tua yang lanjut usia. Sebelumnya aku tidak pernah membuatkan mereka minuman. Suatu hari, mereka tertidur di bawah sebatang pohon. Aku tidak memindahkan mereka, dan aku memerah susu sebagai minuman sore hari untuk keduanya. Aku membawakannya untuk mereka, tetapi mereka tetap tidur. Aku tidak berniat membangunkan mereka, juga tidak mendahului meminumnya. Sambil berdiri dengan menenteng gelas di tangan, aku tunggui mereka hingga terjaga sampai fajar. Selanjutnya mereka bangun dan meminumnya. Ya Allah, apabila aku lakukan semua itu karena mencari ridho-Mu, maka keluarkanlah kami dari penghalang batu besar ini." Kemudian batu itu bergeser sedikit sehingga terbuka celah kecil. Namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Lalu orang kedua berkata, "Aku memiliki sepupu perempuan yang sangat mencintaiku. Kemudian dia merayuku, tetapi aku menolaknya, sehingga aku menyakiti dirinya selama beberapa tahun. Akhirnya dia menemuiku, dan aku berikan harta yang banyak agar dia mau meninggalkanku. Waktu itu dia berkata, 'Tidak mungkin kamu bisa melepaskan cincin ini, kecuali dengan cara yang benar.' Lalu aku meninggalkannya bersama hartanya. Ya Allah, apabila aku lakukan hal itu karena mencari ridho-Mu, maka bebaskan kami dari pintu gua ini." Lalu bergeserlah batu besar itu, tetapi mereka belum juga bisa keluar dari sana. Dan akhirnya orang ketiga berkata, "Ya Allah, aku telah mempekerjakan orang. Aku beri mereka upah, dan hanya ada 1 orang yang belum kuberi, karena dia meninggalkan pekerjaannya, kemudian pergi. Aku pun membungakan upahnya hingga menjadi kekayaan yang berlipat-lipat. Pada suatu saat, dia mendatangiku dan berkata, 'Hai Abdullah, saya mau minta upah.' Aku menjawab, 'Seperti apa yang kamu lihat, semua upahmu berupa unta, kambing, dan budak.' Dia berkata, 'Hai Abdullah, engkau mengolok-olok saya.' Aku menjawab, 'Aku tidak mengolok-olokmu. Ambillah semua upahmu dan gunakan untuk makan.' Lalu dia berdoa, 'Ya Allah, apabila hamba melakukan semua itu karena mencari ridho-Mu, maka lepaskan kami dari padang pasir ini.' Akhirnya terbukalah batu itu dari gua. Mereka keluar dan berjalan bersama-sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apabila sesuatu amal itu dikerjakan karena mengharapkan ridho dari Allah semata-mata,
maka amal itu akan sampai kepada Allah, dan amal itu akan dapat menyelamatkanmu dari kesulitan hidup, dan akan memudahkan tercapainya hajat dan terkabulnya seluruh doamu. Karena Allah ada firman yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Soal: bagaimanakah caranya apabila kita mau berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna? Jawab: bagi Sufi, berdoa menggunakan Asmaul Husna itu maksudnya adalah bukan hanya sekedar kita menyebut namanya saja. Contohnya, misalnya ada orang yang berdoa dengan menyebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, dan seterusnya. Jika hanya berdoa dengan menyebut nama seperti ini saja, tidak akan memberikan makna apa-apa di dalam doanya. Soal: lalu bagaimanakah cara yang benar menurut Sufi? Jawab: caranya adalah hayatilah dan resapilah makna di balik nama-nama itu, lalu kemudian cerminkan sifat-sifat Allah itu ke dalam dirimu. Contohnya, apabila engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan asma Ya Rahman, yang Maha Pengasih, Ya Rahim, yang Maha Penyayang, dan Ya Wahhab, yang Maha Pemberi. Coba perhatikan sifat dalam dirimu. Adakah sifat pengasih, penyayang, dan sifat pemberi itu ada dalam dirimu? Jika tidak ada sifat itu dalam dirimu, maka jangan pernah berharap apa yang kamu minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Dan juga Allah berfirman yang artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Dipertegaskan lagi dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Jadi maknanya, meminta atau berdoa kepada Allah menggunakan Asmaul Husna bukan setakat berdoa dengan menyebut namanya saja, akan tetapi berdoalah dengan sifat yang ada dalam dirimu. Coba saja kalian perhatikan, jika dirimu akan merasa sedih, akan merasa kasihan apabila melihat kesusahan yang ada pada orang lain, bagaimana dengan Allah? Allah pasti akan jauh lebih mengasihi dirimu dikala engkau membutuhkan pertolongannya. Jika dalam dirimu ada sifat-sifat terpuji semacam itu, maka berdoalah dengan menggunakan yang mana-mana nama Allah yang engkau inginkan. Insya Allah, pasti semua permintaanmu akan diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum engkau memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain, periksa hatimu, bertanyalah pada dirimu, apakah engkau memberi itu karena mengharap ridha Allah atau karena mengharapkan pujian dari orang lain? Jika karena Allah, maka berilah pertolongan. Jika bukan karena Allah, maka jangan memberikan pertolongan itu. Sebab nanti dirimu akan membenci seseorang itu apabila suatu hari nanti dia tidak membalas kebaikanmu, maka sia-sialah semua amal perbuatanmu. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.